Monster itu tidak nyata. Kalimat itu sering kita dengar sejak kecil. Namun bagi seorang gadis kecil bernama Emilia Fox, keyakinan itu hancur dalam satu hari. Di ruang sidang yang sunyi pada tahun 2021, sambil menatap pria yang dituduh membunuh ibunya, Emilia yang saat itu berusia 10 tahun berkata, "Aku pikir monster itu tidak nyata. Tapi kau membuktikan aku salah." Ini adalah kisah tentang obsesi yang berubah menjadi teror. Tentang seorang wanita yang hanya ingin menjalani hidupnya dengan tenang. Dan tentang seorang pria yang tidak bisa menerima penolakan. Inilah kasus pembunuhan Morgan Fox. Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Sekarang kita bahas dulu latar belakang korbannya yuk. Morgan Ashley Fox adalah seorang wanita berusia 29 tahun yang tinggal di Plain Township, Ohio. Bagi keluarga dan teman-temannya, Morgan dikenal sebagai sosok yang hangat, pekerja keras, dan penuh kasih. Ia adalah seorang ibu tunggal yang sangat mencintai putrinya, Emilia. Setiap keputusan yang diambil Morgan selalu mempertimbangkan masa depan anaknya. Selain menjadi ibu yang berdedikasi, Morgan juga bekerja di fasilitas FedEx. Di sana, ia dikenal ramah dan mudah bergaul dengan rekan kerja. Jason McDermott adalah rekan kerja Morgan yang juga berusia 29 tahun. Pada awalnya, hubungan mereka terlihat normal. Mereka bekerja bersama dan sesekali berinteraksi layaknya teman kantor biasa. Namun seiring waktu, perasaan McDermott berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ia mulai terobsesi. Menurut banyak rekan kerja, McDermott hampir selalu membicarakan Morgan. Ia menunjukkan foto-foto Morgan kepada orang lain. Bahkan ia sering berbicara seolah-olah mereka memiliki hubungan romantis. Padahal kenyataannya tidak demikian. Morgan sudah memiliki pasangan dan tidak pernah menunjukkan ketertarikan romantis kepada McDermott. Tetapi dalam pikirannya sendiri, McDermott tampaknya membangun sebuah dunia fantasi yang berbeda. Dunia di mana ia dan Morgan memiliki hubungan istimewa. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan fantasinya, semuanya mulai berubah. Pada tanggal 8 Oktober 2020, sekitar 3 minggu sebelum pembunuhan terjadi, ponsel Morgan tiba-tiba menghilang di tempat kerja. Belakangan diketahui bahwa McDermott bersama beberapa rekannya telah mengambil ponsel tersebut. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Saat ponsel berada di tangannya, McDermott mengakses foto-foto pribadi Morgan. Beberapa di antaranya bersifat sangat pribadi. Lebih buruk lagi, ia menyimpan dan membagikan foto-foto tersebut kepada rekan kerja lain. Morgan sangat marah. Ia merasa dikhianati dan dipermalukan. Sebagai respons, Morgan melaporkan kejadian itu kepada manajemen perusahaan. Sejak saat itu, hubungan mereka berakhir total. Morgan memblokir McDermott dari media sosial. Ia tidak lagi ingin berhubungan dengannya. Namun penolakan itu justru membuat obsesi McDermott semakin besar. Setelah diblokir, McDermott terus berusaha menghubungi Morgan. Telepon, pesan singkat, dan berbagai upaya lain untuk mendapatkan perhatian. Menurut saksi, kondisi emosional McDermott mulai memburuk. Ia tampak depresi, sulit tidur, sulit makan, terobsesi dengan satu orang yang tidak menginginkannya dalam hidup mereka. Banyak rekan kerja memperhatikan perilaku itu. Namun tidak ada yang menyangka bahwa semuanya akan berujung pada pembunuhan. 27 Oktober 2020. Morgan menitipkan Emilia kepada ibunya untuk malam itu. Seperti biasa, ia harus berangkat kerja dini hari. Pada pukul sekitar 1 lewat pagi tanggal 28 Oktober, Morgan keluar rumah untuk menuju mobilnya. Ia tidak pernah berhasil sampai ke tempat kerja. Penyelidik meyakini bahwa seseorang sudah menunggunya. Seseorang yang mengetahui jadwalnya. Seseorang yang tahu bahwa ia akan sendirian. Saat Morgan hendak masuk ke kursi pengemudi, penyerang menyergapnya.
2 tembak lepaskan ke arah kepala. Morgan tewas di tempat. Tubuhnya ditemukan masih berada di kursi mobil. Kakinya bahkan belum sempat masuk sepenuhnya ke dalam kendaraan. Ini bukan perampokan. Bukan pembunuhan acak. Ini adalah serangan yang terencana. Sekitar pukul 6 pagi, pasangan Morgan, Jason Scarnecchia, terbangun. Saat melihat keluar jendela, ia menyadari sesuatu yang aneh. Mobil Morgan masih berada di depan rumah. Padahal seharusnya ia sudah berada di tempat kerja sejak beberapa jam sebelumnya. Ketika mendekati kendaraan itu, Jason menemukan pemandangan yang menghancurkan hidupnya. Morgan terkulai di kursi, bersimbah darah, tidak bergerak. Ia segera menelepon layanan darurat, tetapi semuanya sudah terlambat. Morgan Fox telah meninggal dunia. Penyelidikan mengarah ke satu nama. Bahkan sebelum polisi menemukan tersangka utama, Ibu Morgan sudah memiliki firasat. Ia meminta penyelidik untuk memeriksa Jason McDermott. Dan semakin banyak bukti ditemukan, semakin kuat pula kecurigaan tersebut. Rekaman kamera lalu lintas menunjukkan sebuah Ford Focus biru bergerak menuju area rumah Morgan sebelum pembunuhan. Mobil yang sangat mirip dengan kendaraan milik McDermott. Di lokasi kejadian ditemukan jejak ban. Jejak itu cocok dengan tipe kendaraan yang dikendarainya. Beberapa hari setelah pembunuhan, polisi juga memperhatikan sesuatu yang aneh. McDermott terlihat mencuci mobilnya secara sangat teliti, terutama bagian ban belakang. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin dihilangkan. Saat memeriksa ponsel McDermott, penyidik menemukan fakta yang lebih mengerikan. Ia ternyata menyimpan puluhan foto dan video Morgan secara diam-diam. Banyak di antaranya diambil tanpa sepengetahuan korban. Foto-foto tersebut seringkali berfokus pada bagian tubuh tertentu. Bukti yang menunjukkan tingkat obsesi yang sangat mengkhawatirkan. Selain itu, ditemukan pula pesan-pesan dan percakapan yang menggambarkan dunia fantasi yang telah dibangun McDermott selama bertahun-tahun. Dunia yang hanya ada di kepalanya sendiri. Yang membuat polisi semakin yakin adalah perilaku McDermott setelah kematian Morgan. Di tempat kerja, ia justru terlihat sangat ceria. Padahal selama berminggu-minggu sebelumnya, ia tampak depresi. Ia bahkan mengatakan kepada beberapa orang bahwa dirinya dan Morgan telah berdamai. Bahwa hubungan mereka kembali baik. Sebuah klaim yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Tak hanya itu, ia juga aktif mengatur acara penghormatan untuk Morgan. Bahkan mendekati keluarga korban dan putri kecilnya dengan cara yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Semua tindakan itu justru semakin memperkuat kecurigaan penyidik. Pada tanggal 4 November 2020, hanya seminggu setelah pembunuhan, polisi akhirnya menangkap Jason McDermott. Ia didakwa atas pembunuhan Morgan Fox. Penyelidikan terus berlanjut. Bukti demi bukti dikumpulkan. Dan kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan. Persidangan dimulai pada April 2021. Jaksa menggambarkan McDermott sebagai seorang pria yang tidak mampu menerima penolakan. Seseorang yang berubah dari pengagum menjadi penguntit. Lalu menjadi pembunuh. Tim pembela berusaha mempertanyakan bukti-bukti yang ada. Namun, keseluruhan rangkaian fakta membentuk gambaran yang sangat jelas. Motif, kesempatan, perilaku setelah kejadian, dan jejak obsesinya terhadap Morgan. Setelah hanya sekitar 3 jam bermusyawarah, juri mencapai keputusan. Jason McDermott dinyatakan bersalah. Pada tanggal 14 April 2021, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat sidang vonis berlangsung, momen paling emosional datang dari putri Morgan. Emilia berdiri di hadapan pria yang telah merenggut ibunya. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Kenapa kau mengambil ibuku dariku?" McDermott tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Lalu, Emilia mengucapkan kalimat yang kemudian dikenal luas dalam kasus ini. "Aku pikir monster itu tidak nyata. Tapi kau membuktikan aku salah." Kasus Morgan Fox.
bukan hanya tentang pembunuhan. Ini adalah kisah tentang bahaya obsesi. Tentang bagaimana pelecehan dan penguntitan seringkali dianggap sepele hingga terlambat. Dan tentang seorang ibu yang kehilangan nyawanya karena seseorang tidak bisa menerima kata tidak. Meski Morgan telah tiada, keluarganya berusaha memastikan bahwa tragedi ini tidak sia-sia. Mereka mendirikan Yayasan Morgan Ashley Fox untuk membantu keluarga korban kekerasan dan meningkatkan kesadaran tentang penguntitan serta pelecehan. Sementara itu, Jason McDermott tetap menjalani hukuman penjara seumur hidup. Dan bagi Emilia, luka akibat kehilangan ibunya kemungkinan akan bertahan sepanjang hidupnya. Karena terkadang, monster memang nyata. Dan kadang, mereka tidak bersembunyi di bawah tempat tidur. Mereka berjalan di antara kita.